Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again with Miss Lina. How are you, kids? I hope you are still healthy and still have spirit to learn at home. Hai, halo anak-anak. Are you ready, kid? Alright, Captain. Pecahan desimal dan persen. Are you ready? Oke, simak baik-baik dan perhatikan pemaparan materi berikut ini ya. Materi pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, anak-anak, di sini ada 1/2. 1/2 ini merupakan pecahan biasa. Kemudian ada 0,5. 0,5 ini merupakan pecahan desimal. Tandanya bilangan tersebut mempunyai koma ya. Nah, kedua bilangan ini antara 1/2 dan 0,5 ini sama nilainya. Hanya yang berbeda adalah bentuknya saja. Nah, sekarang bagaimana sih caranya mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Ada dua caranya anak-anak. Pertama, dengan membagi pembilang atau penyebutnya, atau dengan cara pembagian. Yang keduanya, menjadikan penyebutnya kelipatan 10 atau dengan cara perkalian. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, anak-anak, ini contoh soalnya ya. Misalnya, berapakah nilai desimal untuk pecahan 1/4? Kita gunakan cara pertama yaitu dengan cara pembagian atau membagi pembilang oleh penyebutnya. Nah, di sini pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Oleh karena itu, 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 itu tidak bisa ya anak-anak karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Oleh karena itu, kita minta bantuan 0. Nah, apabila kita tambahkan 0 di belakang angka 1, maka jangan lupa kita menuliskan 0, di atasnya ya. Setelah itu, nah, 10 dibagi 4 itu, hasil yang mendekatinya adalah 2. 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Nah, berarti tinggal kita kurangkan saja. 10 kurangi 8 itu sama dengan 2. Nah, 2 juga sama, lebih kecil dari 4. Oleh karena itu, kita minta tambahan bantuan 0 menjadi 20. 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Dan 5 dikali 4 itu sama dengan 20. Tulis di bawahnya. Kemudian kita kurangkan. 20 kurangi 20 itu sama dengan 0. Nah, apabila hasil akhirnya setelah 0, berarti pembagiannya sudah selesai. Berarti 1/4 itu sama dengan 0,25. Nah, cara kedua menjadikan penyebutnya kelipatan 10 atau dikali suatu bilangan sehingga penyebutnya merupakan kelipatan 10 atau dengan cara perkalian ya. Masih untuk nilai pecahan yang sama 1/4. Nah, ini ada 1/4 sama dengan 1/4 dikali 25/25. Kenapa 25? Karena apabila 4 dikalikan dengan 25 adalah 100 dan 100 ini adalah kelipatan 10. Nah, 1/4 dikali 25/25 sama dengan 25/100. 25/100 apabila dijadikan desimal menjadi 0,25. Ingat kembali anak-anak, apabila penyebutnya merupakan per 100 berarti ada dua angka di belakang koma ya. Nih, 0,25, 2 dan 5 berarti dua angka di belakang koma. Apabila penyebutnya per 10, maka ada satu angka di belakang koma. Dan apabila penyebutnya per 1000, maka ada 3 angka di belakang koma. Contoh soal lainnya anak-anak ya, apabila pecahannya pecahan campuran. Misalnya, berapakah nilai desimal untuk pecahan 2 1/4? Nah,
Untuk pecahan campuran, apabila ada bilangan bulatnya kita simpan saja dulu. Kita mencari nilai desimal untuk pecahannya. Di sini kita cari nilai desimal untuk 1/4. Tadi kan sudah kita cari ya, nilai desimal dari 1/4 itu adalah 0,25. Berarti tinggal kita gabungkan saja. 2 ditambah 0,25 sama dengan 2,25. Nah, contoh lainnya, berapakah nilai desimal untuk pecahan 101/2? Nah, 1/2-nya kita jadikan desimalnya dulu. Untuk 100-nya kita simpan. Jadi 100 ditambah 1/2 sama dengan 100 ditambah 5/10. 1/2-nya kita kalikan dengan 5/5. Jadi 1 dikali 5 itu sama dengan 5, 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Nah, 5/10. Penyebutnya puluhan, berarti ada satu angka di belakang koma. Berarti 5/10 itu nilai desimalnya adalah 0,5. Dengan demikian, kita tambahkan 100 ditambah 0,5 itu sama dengan 100,5. Jadi, nilai desimal untuk pecahan 101/2 sama dengan 100,5. Nah, sekarang kita balik bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, caranya pertama kalian lihat banyaknya angka di belakang koma. Setelah itu, jadikan pecahan tersebut menjadi yang paling sederhana. Nah, ingat kembali ya, apabila satu angka di belakang koma berarti nanti pecahannya adalah per 10, apabila dua angka di belakang koma berarti per 100, dan apabila 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Contoh soalnya, berapakah pecahan untuk bilangan desimal 0,5? Kita jawab bersama-sama ya. Nah, anak-anak, 0,5. Di 0,5 terdapat satu angka di belakang koma. Apabila terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah per 10. Berarti 0,5 sama dengan ditulis dulu per 10-nya. Kemudian di sini ada bilangan 0 dan 5. 0 dan 5 itu sama dengan 5. Berarti kita tulis 5 di atasnya sebagai pembilangnya. Berarti 0,5 itu sama dengan 5/10. 5/10 kita sederhanakan dibagi 5/5 dua-duanya ya menjadi 1/2. Berarti 0,5 itu sama dengan 1/2 untuk pecahannya. Contoh soal lainnya, berapakah pecahan untuk bilangan desimal 1,25? Nah, anak-anak, kita lihat 1,25 ini ada dua angka di belakang koma. Ada dua angka ya, 2 dan 5, berarti ada dua angka. Nah, karena terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah per 100. 1,25 sama dengan tulis dulu penyebutnya itu per 100, kemudian di sini angka-angkanya adalah 1, 2, dan 5. 1, 2, 5 ini kita simpan di pembilangnya. Berarti 1,25 itu sama dengan 125 per 100. 125 per 100 kita sederhanakan dibagi 25 pembilang dan penyebutnya. Berarti 125 bagi 25 itu sama dengan 5, 100 bagi 25 itu sama dengan 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 5/4 disederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 1/4. Berikutnya yaitu mengenai persen. Nah, anak-anak, sebelumnya apakah kalian tahu apakah itu persen? Oke, betul. Persen itu artinya per 100. Nah, misalnya di sini ya, 25%. 25% itu berarti 25 per 100 dan disederhanakan menjadi 1/4. Nah, bagaimana? Berapakah bentuk persen untuk 2/10? Nah, caranya berarti kita tinggal kalikan saja dengan 100%. Kenapa 100%? Karena 100 per 100 itu berarti 1 ya, apapun bilangannya. Apabila dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi tidak akan mengubah nilainya.
Nah, tadi 2/10 dikali 100%. 2 dikali 100 itu sama dengan 200 per 10%. Coret-coret nanti akan menghasilkan 20%. Nah, anak-anak, demikianlah materi mengenai pecahan desimal dan persen. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Mudah-mudahan semua bisa memahaminya. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan. Mudah-mudahan dapat dipahami semuanya ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.